Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas grammar dasar, tempat dimana kita akan belajar tata bahasa Inggris dasar mulai dari nol. Nah, tak perlu menunggu lama, kita langsung saja. Oke, yang pertama yang perlu kita kenali bersama atau kita pelajari bersama adalah the component of written language. Ini untuk bagian pengantarnya atau kita sebut dengan prolog. Kita akan mendalami sebelum jauh lebih dalam mempelajari tentang bahasa Inggris. Perlu saya perkenalkan dulu the component of written language. The component of written language atau kita sebut saja dengan komponen bahasa tulis ya. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya apa itu komponen bahasa tulis. Di sini yang pertama ada huruf atau dalam bahasa Inggris disebut letter. Ini adalah komponen terkecil ya ketika kita mau menggunakan bahasa tulis. Contohnya apa? Contohnya misalnya A sampai Z atau alif sampai Ya. Ada juga tulisan Jawa ya. Ada juga tulisan Bugis, kemudian ada juga Sunda di situ dan sebagainya, banyak banget ya tulisan sebenarnya ya. Saya berikan beberapa contoh saja. Ini merupakan komponen utama yang perlu kita kenali bersama. Untungnya bahasa Inggris itu menggunakan jenis huruf yang sama seperti yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi A sampai Z juga penggunaannya ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi untuk mempelajari bagaimana cara menulis hurufnya karena jelas sudah dipelajari di sekolahan ya. Oke, kemudian bagian kedua ya, atau komponen kedua yaitu kata atau word dalam bahasa Inggris. Ini merupakan rangkaian dari huruf ya. Rangkaian dari beberapa huruf kemudian membentuk sebuah kata ya. Misalnya A, K, U berarti jadi aku. Dalam bahasa Inggris berarti ada I, kemudian M, A, K, A, N jadi makan. Atau dalam bahasa Inggrisnya E, A, T, kemudian N, A, S, I nasi, rice ya, R, I, C, E, kemudian K, U, N, I, N, G kuning berarti yellow, Y, E, L, L, O, W, kemudian D, I, in berarti dalam bahasa Inggris sebuah, S, E, B, U, A, H, jadinya cuman bahasa Inggris juga pakainya A saja. Kemudian restoran, restoran ini berarti R, E, S, T, A, U, R, A, N, T gitu dalam bahasa Indonesia ya kita nyebutnya. Kemudian ada di D, I, S, A, N, A di sana berarti there, T, H, E, R, E dan sebagainya. Nah ini termasuk kata ya, rangkaian beberapa huruf. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama di sini, jika dia kata dalam bahasa Indonesia, yang saya temui sih selalu lebih dari satu huruf ya. Nah, mungkin kalau teman-teman punya kata-kata lain yang terdiri dari cuma satu huruf, silakan di komen ya. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris, kata itu ada yang hanya menggunakan satu huruf. Sejauh yang saya temui di sini ada kata I dalam bahasa Inggris yang artinya aku atau saya menggunakan hanya satu huruf saja. Untuk membedakan dia dengan huruf I ini dia memiliki makna. Sedangkan kalau huruf dia cuman bunyi A saja ya. Atau dalam bahasa Inggris seperti I gitu ya. Kemudian ada juga kata bahasa Inggris berarti sebuah ya artinya atau seorang, sehelai, selembar gitu ya A. Nah ini dibedakannya juga gitu. Jika dia kata berarti dia memiliki makna, sedangkan di huruf dia cuman sebutannya saja. Nah sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari komponen bahasa tulis. Itu ada frase atau dalam bahasa Inggris disebut phrase. Ini merupakan rangkaian dari kata.
Contohnya nasi kuning, kemudian ada di sebuah restoran, kemudian ada sebuah restoran, dan seterusnya. Nasi kuning berarti jadinya yellow rice in a restaurant, kemudian ada a restaurant, etc. Sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu kalimat, ya. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan sentence. Ini berarti rangkaian kata juga, mirip seperti phrase. Cuman untuk membedakan dia sama phrase, akan kita bahas nantinya ya di pembelajaran berikutnya. Saya langsung ke contoh dulu. Misalnya di sini ada aku makan, I eat. Kemudian ada aku makan nasi kuning, atau dalam bahasa Inggris berarti jadinya I eat yellow rice. Kemudian ada lagi aku makan nasi kuning di sebuah restoran, berarti I eat yellow rice in a restaurant, dan seterusnya. Demikianlah untuk pembelajaran kali ini terkait gambaran umum tata bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan komen. Terima kasih sudah ikut belajar bersama dengan kami, dan sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.